Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du faya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau anta sanatu kullaha Ramadan. La anal hasanati fihi mujtami'atun wa da'awati mustajabah wa dzunuba maghfirah." Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar dan seluruh keluarga besar Sekolah Alam Duri yang berbahagia rahimakumullah. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, dan juga yang tak kalah pentingnya buat kita adalah nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita insya Allah masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan tahun ini insya Allah. Kemudian selawat beriring salam tak lupa kita kirimkan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh keluarga besar Sekolah Alam Duri yang saya muliakan rahimakumullah. Pada hari ini kita melaksanakan acara tahrib Ramadan, di mana menandakan bahwa Ramadan sebentar lagi akan datang. Ramadan akan tiba. Ramadan akan menjadi tamu buat kita. Dan Ramadan tamu yang tidak diundang tapi dia datang. Ramadan bukan membawa manusia menjadi susah karenanya. Dengan kedatangan Ramadan, insya Allah Ramadan akan membuahkan kenikmatan yang besar bagi orang-orang yang berada di bulan Ramadan itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tanmannau anta sanatu kullaha Ramadan." Jika sekiranya umatku mengerti keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, pasti mereka minta sanatu kullaha Ramadan, yang 11 bulan itu sisa menjadi Ramadan semuanya. Mengapa demikian bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Sekolah Alam Duri yang saya muliakan? Karena Rasulullah SAW mengatakan, la'anal hasanati fihi mujtami'atun. Di dalam bulan Ramadan ini berkumpul segala hasanah, berkumpul segala kebaikan-kebaikan. Wa da'awati mustajabah, doa dikabulkan Allah di bulan Ramadan. Wa dzunuba maghfirah, dosa diampuni Allah di bulan Ramadan. Kemudian bapak-bapak, oleh sebab itu, kesempatan kita pada saat sekarang ini bertemu dengan Ramadan untuk melakukan 3 hal yang paling terpenting di bulan Ramadan ini. Yang pertama, melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan di sini adalah tentu beramal ibadah. Jangan kita tinggalkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Walaupun bapak-bapak dan ibu-ibu kita tahu kondisi sekarang, kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat-sangat kita prihatin. Karena apa? Karena ada wabah virus corona. Semua sekolah ditutup, semua instansi-instansi dibatasi, pertokoan dan juga mal-mal semuanya dibatasi. Karena ini untuk menghindari wabah virus corona ini jangan menyebar kemana-mana. Tetapi tidak menghalangi buat kita bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu di bulan Ramadan. Kebaikan apa? Kebaikan-kebaikan itu diantaranya kita bersedekah bisa kita lakukan. Walaupun dalam kondisi yang seperti ini, sedekah bisa kita lakukan. Ibadah pun tidak pula kita tinggalkan. Ibadah justru malahan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bisa dengan khusyuk
dan bisa dengan tawadu insya Allah. Dan juga kebaikan apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita pada hari ini kita tahu bahwa anak-anak kita berkumpul dengan kita, stay di rumah semuanya. Tentu kita yang mempunyai peranan, di mana kita sebagai orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, agar anak-anak kita ini jangan sampai dia lalai dalam beribadahnya. Puasanya jangan sampai ia lalai. Kemudian solatnya, baik solat wajibnya maupun solat sunnahnya. Dan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, selama ini anak-anak kita berada di sekolah, dia diawasi oleh guru-gurunya, dia dijaga oleh guru-gurunya, dipantau semua ibadah-ibadahnya. Dan sekarang kita sekaligus bertanggung jawab sebagai orang tua dan sekaligus bertanggung jawab sebagai guru. Jangan sampai anak-anak kita terabaikan ibadahnya. Jangan sampai dia tidak sholat. Padahal sesungguhnya disinilah letak kewajiban kita sebagai orang tua yang mengajarkan itu semua kepada anak-anak kita. Seperti dalam hadis dikatakan, Ummi madrasatul ula. Ibu itu adalah rumah sekolah yang pertama. Sekarang jatuh kepada kita semua. Sekarang tiba kepada kita semua. Sekarang masanya kita untuk menjadi peran orang tua dan sekaligus menjadi guru buat anak-anak kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga besar Sekolah Alam yang saya hormati. Oleh sebab itu, jangan sampai anak-anak kita sampai tidak puasa. Jangan sampai anak-anak kita sampai tidak taraweh. Jangan sampai anak-anak kita tidak membaca Al-Quran. Jangan sampai itu terabaikan semua. Karena itu tanggung jawab kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kebaikan ini bisa kita lakukan semuanya untuk menjaga keluarga kita dari hal-hal yang baik agar supaya dilakukan, dari hal-hal yang buruk agar supaya jangan dikerjakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan rahimakumullah, itu kata Rasulullah, la'anal hasanati fihi mujtami'atun. Kebaikan itu akan berkumpul. Kemudian kebaikan-kebaikan apa saja bisa? Kita bisa melakukan menghormati orang lain, bagaimana melaksanakan sosial kemasyarakatan, walaupun sekarang sosial kemasyarakatan ini sudah agak dibatasi, tapi bukan berarti dibatasi dalam hal-hal semuanya. Tetap dalam tegur sapa, bagaimana anak-anak kita yang di sekolah diajarkan menegur orang dengan baik, kemudian menyapa orang dengan sopan santun. Tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu, kita juga lebih berkewajiban mengajarkan anak kita dengan hal yang demikian. Tentunya kembali kepada kita sebagai orang tua. Kembali kepada kita sebagai orang tua. Ketika orang tua melakukan kebaikan, otomatis dia sudah mengajarkan kepada anaknya, karena orang tua itu adalah contoh dan teladan. Sesungguhnya bapak-bapak dan ibu-ibu, apabila ditanya kepada anak-anak kita, wahai anakku, ya ayah, ya ibu, siapa yang paling kau kagumi di dunia ini? Ketika dia menjawab, kita kasih jawaban dua saja. Jawaban yang pertama, Nabi Muhammad ayah. Bagus, Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua siapa? Yang kedua ayah dan ibuku yang aku kagumi, yang menjadi idola. Alhamdulillah. Kalau orang tua dikagumi oleh anaknya, itu adalah keberkahan yang luar biasa. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengagumi kita sebagai orang tuanya. Justru malahan yang dikagumi adalah yang lain-lain. Para artis-artis yang gak jelas, para biduan-biduan yang gak jelas, para pemain-pemain sepak bola yang gak jelas. Kalau ini yang sempat dikagumi anak kita, lalu kita orang tua mau jadi apa buat anak-anak kita? Padahal kita adalah teladan dan contoh. Bila ditanya, siapa yang kau kagumi, siapa yang kau idolakan, coba tanya. Jawabannya hanya dua saja. Yang pertama adalah Nabi Muhammad, yang kedua adalah ayah dan ibuku, atau jawabannya orang tuaku. Nah, ini tentu adalah kebaikan yang kita lakukan. Di bulan Ramadan, kebaikan itu akan berkumpul. Dan kebaikan itu harus kita raih. Kebaikan itu, karena apa, bapak-bapak dan ibu-ibu? Melakukan kebaikan di bulan Ramadan, sudah pasti nilai pahalanya sungguh sangat besar. Sungguh sangat dahsyat dan luar biasa. Karena setiap perlakuan-perlakuan kita di bulan
bulan Ramadan ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, semuanya akan diganjarin oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Bukankah Rasul telah mengatakan, amal ibadah sunnah yang dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan, nilai pahalanya adalah pahala wajib. Amal ibadah wajib di bulan Ramadan yang dilakukan, nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, luar biasa. Jadi kalau tidak kita ambil kesempatan ini, karena kesempatan ini adalah kesempatan yang berharga buat kita orang tua. Kesempatan dari guru-gurunya kita yang ambil. Kesempatan yang mengajar kita yang mengajarnya. Kesempatan yang mendidik kita yang mendidiknya. Sekarang kebaikan ini pasti akan mempunyai nilai yang berlipat ganda sesungguhnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa da'awati mustajabah. Doa dikabulkan Allah di bulan Ramadan. Mengapa kita harus berdoa kepada Allah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ini kalau tidak karena doa, tidak akan menjadi seperti ini kita. Contoh, kenapa hidup kita kok berubah? Yang miskin bisa menjadi kaya, kemudian yang kaya bisa menjadi lebih baik. Ya, kenapa? Karena doa semuanya. Tanpa kita sadari, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, walaupun orang mengatakan, aku tidak pernah berdoa kepada Allah, kenapa kok aku diberikan ini? Mengapa aku kok mendapatkan ini? Sesungguhnya bukan itu. Sesungguhnya kita ini sudah berdoa kepada Allah tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari kita sudah berdoa kepada Allah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua permintaan-permintaan hambanya, apalagi hambanya itu bertakwa kepada Allah. Di mana Allah mengatakan dalam Al-Quran, doa semua akan diberikan oleh Allah, dijawab oleh Allah. Kemudian diberikan jalan keluar. Kemudian diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian dipenuhi kebutuhannya. Itu bagi orang yang bertakwa. Dalam Quran dijelaskan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, lalu kalau memanglah orang tidak mau berdoa kepada Allah, berarti ini orang yang sombong. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah berarti ini orang yang sombong. Karena apa? Dia merasa, aku tidak perlu berdoa lagi. Karena doa itu meminta. Meminta karena belum ada. Aku kan sudah ada, aku kan sudah punya. Aku minta, aku sudah punya mobil, nggak perlu berdoa minta mobil. Aku sudah punya rumah, nggak perlu berdoa minta rumah. Aku sudah punya istri, nggak perlu berdoa minta istri. Aku punya anak, sudah perlu berdoa minta anak. Bapak-bapak, ini salah sebetulnya. Doa yang diminta kepada Allah bukan hanya meminta yang sudah ada. Bukan hanya meminta yang sudah dan yang belum ada. Justru malahan doa yang kita minta permohonan kepada Allah yaitu menjaga apa-apa yang sudah diberi Allah kepada kita. Karena kalau kita punya rumah pun tak bisa kita menjaganya. Kalau kita punya harta pun tak bisa kita menjaganya. Kalau kita punya anak pun tak bisa kita menjaganya. Maka yang kita minta kepada Allah adalah harta, anak, dan semuanya itu adalah supaya Allah menjaga apa yang kita miliki yang dititipkan Allah kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya muliakan, inilah pentingnya kita berdoa. Apalagi di bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Karena terus terang saja, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apalagi masalah anak. Kalau seandainya anak kita ini kadang-kadang lebih patuh dia sama guru daripada sama orang tua. Lebih patuh dia sama guru. Kalau seandainya anak tidak mau belajar di rumah, coba ibu bapak bilang, nanti kulaporkan sama pak guru. Pasti dia takut. Nah, makanya kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jagalah anakku ya Allah. Berikanlah kemudahan kepadanya ya Allah. Agar mau dia melaksanakan ibadah ya Allah. Agar mau dia menjalankan tuntunanmu ya Allah. Nah, ini di bulan Ramadan kesempatan kita berdoa dan bermohon kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wazunuba maghfirah. Dosa diampuni Allah di bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah kita ini manusia yang berdosa? Jelas. Apakah manusia yang berdosa itu manusia yang hina? Belum tentu. Karena Rasul mengatakan orang yang berdosa itu tidak mesti harus dikatakan hina. Orang yang berdosa itu adalah orang yang baik ketika dia ingat dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertobat kepada Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jadi kita menganggap
Orang yang menganggap tidak mempunyai dosa itu adalah orang-orang yang sombong. Dia tidak akan pernah minta ampun kepada Allah. Tapi kalau orang-orang yang merasa dirinya itu berdosa, inilah orang-orang yang sungguh sangat diharapkan oleh Allah karena dia makin dekat kepada Allah. Karena apa? Bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhanmu. Ini dikatakan oleh Allah. Karena orang yang bersegera minta ampunan dari Tuhannya, dia akan diberikan oleh Allah surga. Nah, ketika bulan Ramadan, dosa-dosa kita yang banyak, minta ampunlah kepada Allah. Bermohonlah kepada Allah. Oleh sebab itu, Bapak-bapak dan kita semua, 3 peranan ini yang sangat penting kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah, la'anal hasanati fihi mujtami'atun. Yang kedua, wa da'awati mustajabah. Yang ketiga, wa zunubah maghfirah. Jadi dalam acara tahrib Ramadan ini adalah mari kita sama-sama menggalakkan potensi kita, semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Inilah yang kami pesankan kepada kedua orang tua dari anak-anak kita yang ada sekolah di sekolah alam ini. Mudah-mudahan selalu menjadikan bulan Ramadan ini adalah momen yang terbaik, sekaligus untuk mendekatkan diri kepada anak-anak kita, sekaligus untuk mendidik anak-anak kita, sekaligus untuk mengajar kepada mereka, sekaligus untuk menjadi toladan buat mereka. Insya Allah inilah momen yang terbaik buat orang tua. Dan kita juga perlu sampaikan kepada anak-anak yang kebetulan sekolah di sekolah Alam Duri. Sekolahnya sungguh sangat bagus. Kalian pasti merindukan. Sudah berapa hari kalian tidak sekolah di sini. Saya begitu masuk saja kemari melihat semua sekolah ini, Masya Allah. Sudah begitu indah, cantik, luar biasa. Apalagi kalau ada anak-anak yang sekolah di sini, dia bermain-main di sini, belajar sana, belajar sini, mungkin lebih nampak lagi keindahan. Apakah kalian tidak rindu dengan keadaan ini? Apakah kalian tidak rindu ingin sekolah, ingin datang lagi kemari? Maka selalulah minta, berdoalah kepada Allah agar supaya virus corona ini cepat berakhir, cepat hilang, cepat berangkatlah dia, cepatlah dia meninggalkan dunia ini, cepatlah dia pergi sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Kita rindukan, tapi tidak juga menutup kemungkinan buat kita. Walaupun kita tidak sekolah, walaupun kita rindu dengan sekolah kita ini, terus terang saja masih bisa kita belajar dengan cara online, masih bisa kita belajar dengan cara-cara yang terbaik sekarang ini. Media kita pergunakan, media sosial kita pergunakan. Saudara-saudara, bapak dan ibu-ibu, anak-anak kita berikan manfaat media. Inilah manfaat media yang seharusnya, yang betul kepada jurusan yang terbaik. Ketika anak-anak itu kita awasi, insya Allah. Ada sekolah-sekolah yang semuanya sekarang sekolahnya online. Ini adalah menunjukkan kemajuan yang lebih pesat lagi. Nah, kemudian kepada anak-anak, jangan kita menganggap karena tidak sekolah semuanya jadi berhenti. Aktivitas ibadah yang di sekolah kita pun lakukan pula di rumah. Seperti sholat duha, di sekolah diawasi guru. Nah, kamu sekarang harus sholat duha. Seolah-olah bukan lagi guru yang mengawasi kamu, tetapi Allah, orang tuamu, menjadi guru. Itu ingat. Jangan merasa merdeka karena guru tidak ada. Merdeka, merdeka. Jangan. Soal ibadah tidak ada kata merdeka. Soal ibadah adalah soal masalah pengabdian kita kepada Allah. Kalaupun guru nggak ngelihat kalian sholat duha, tapi kan Allah tahu kalian sholat duha atau tidak. Karena pengawasan Allah lebih hebat daripada pengawasan manusia. Ya, ingat ya anak-anak ya. Ingat ya adik-adik ya. Jangan sampai terlupakan ibadah. Nah, kemudian apa yang diajarkan di sekolah seperti biasa? Belajar, membaca. Ya, belajar, membaca kita. Kemudian apa lagi yang diajarkan di sekolah? Sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah kita. Dengan siapa sholat berjamaah? Kalau tidak ke masjid, dengan keluarga di rumah. Karena kebetulan emak ada di rumah, kakak ada di rumah. Nah, ini yang perlu. Ini yang perlu dikembangkan. Jangan merasa
oh sekarang saya tidak sholat berjamaah di sekolah, berarti merdeka. Tidak bisa. Allah tahu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan kalau sudah tidak dilakukan lagi, nanti menjadi berat kita melakukannya kembali. Nah kemudian apalagi yang diajarkan di sekolah, tahfiz Quran. Ayo kita tahfiz Quran. Ayo kita membuka Al-Quran, kita belajar membaca Al-Quran, kemudian kita hafal Al-Quran itu. Kita jangan sampai Quran tidak dibaca, karena kalau udah Quran tidak dibaca, padahal sekolah ini, makanya kalau ada kalian di sekolah nih, ini sekolah selalu mendengarkan surah-surah Al-Quran yang kalian baca, ayat-ayat Quran yang dibaca. Maka sejuk sekolah ini, maka enak memandangnya, maka tenang, tentram jiwa kita. Maka dikatakan oleh Rasulullah, nawiru buyutakum qiraatil Quran bisolah. Sinari rumahmu dengan membaca Quran dan sholat. Nah kalian nanti begitu masuk Ramadan ini, jangan merasa merdeka karena tidak diawasi guru untuk membaca Quran. Kesempatan membaca Quran. Bila perlu dihatamkan Quran. Hatam sekali, hatam 2 kali, hatam 3 kali. Kalau makin banyak kalian hatam, Masya Allah, makin luar biasa. Lidah yang selalu membaca Al-Quran, hati yang selalu membaca Al-Quran, insya Allah itu lidah yang akan diselamatkan oleh Allah. Insya Allah itu lidah yang akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Wahai adik-adik sekalian, apa yang kalian bisa, apa yang sudah kalian tahu, apa yang sudah kalian pelajari tentang Al-Quran, maka bacalah di rumah, maka hafallah di rumah. Bila perlu, ibu disuruh menyimak bacaan kalian, kalian yang membacanya. Kemudian, jangan sampai kalian lupa lagi sholat tarawih. Ya, ingat sholat tarawih. Belajarnya pun jangan sampai lupa. Jangan sholat tarawih, sholat duha, puasa, belajar sekolah tidak. Nah, ingat, ujian nanti juga akan ada. Ujian ada mau online. Ujian online itu mungkin perlu menjadi perhatian khusus. Perhatian buat anak-anak dan juga perhatian buat guru-guru kita. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan rahimakumullah. Inilah kesempatan kita memberikan penjelasan ini kepada anak kita sebagai pengawas, sebagai guru, sebagai orang tua. Insya Allah mudah-mudahan melalui Tahrib Ramadan yang disiarankan lewat Facebook ini, mudah-mudahan akan menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Bila seandainya ada permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitan dari ibu-ibu kepada anak-anaknya, mungkin ibu-ibu bisa bertanya kepada guru-guru yang ada. Nomor WA ada, media ada, bisa kita berkomunikasi dengan ibu-ibu gurunya. Yang sulit dipertanyakan kepada gurunya. Kemudian yang kedua, bagi anak-anak mungkin ada yang payah, ada yang susah, ada yang mungkin tidak bisa, mesti dipertanyakan kepada guru-gurunya. Nah ini, karena apa? Karena memang kondisi dan situasi sekarang ini yang membuat kita harus seperti ini. Adik-adik sekalian, anak-anak kami, mengapa kita harus semangat kita beribadah di bulan Ramadan? Mengapa kita harus semangat berpuasa di bulan Ramadan? Mengapa kita harus semangat membaca Quran? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan buat orang-orang yang berpuasa, buat orang-orang yang membaca Quran, buat orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan itu adalah sorga. Maka ketika diberikan kepadanya sorga, dan sorga itu adalah tentu kenikmatan-kenikmatan yang besar. Apalagi nilai pahalanya. Dari masuk sorga ini tentu ada pahala. Orang yang melaksanakan ibadah sunnah kan sudah disampaikan tadi, itu ibadahnya, pahalanya adalah pahala wajib. Orang yang melaksanakan ibadah wajib, pahalanya dilipat gandakan. Nah, dengan pahala-pahala yang banyak ini, insya Allah anak-anak nanti akan masuk surga. Lalu macam mana kalau usia saya belum sampai ke sana Pak Ustadz? Dan saya belum bisa, belum balik, belum menerima pahala dan dosa. Ketika kamu beribadah di bulan Ramadan, ketika kamu puasa di bulan Ramadan, ketika kamu sholat di bulan Ramadan, amal ibadahmu menjadikan pahala dan pahalanya diberikan kepada orang tua. Nah, nanti kamu akan meraihnya kembali dengan amalan-amalan yang lebih baik yang kamu lakukan. Jadi, jangan merasa kalau kamu berbuat hanya untuk dunia ini aja, kamu akan meraih pahala yang lebih besar. Tapi ingat,
Di samping itu, kalau seandainya perbuatan-perbuatan justru malah di bulan Ramadan kamu berbuat maksiat, berbuat dosa, berbohong, menipu, mencuri, tidak puasa, tidak baca Quran, tidak ini, itu dosanya berlipat ganda pula. Makanya hindari dosa yang berlipat ganda, kejar pahala yang berlipat ganda. Karena kita hidup akan meraih hidup bahagia dunia dan hidup bahagia di akhirat. Yang terakhir nih pesan buat anak-anak kita, ketika nanti di bulan Ramadan, puasalah dengan baik, puasalah dengan benar. Jangan sampai puasanya jadi bolong-bolong. Satu hari puasa, besok tidak, besok tidak, besok tidak, besoknya lagi puasa. Jangan, puasalah. Kemudian jangan sampai puasa itu jadi ajang untuk berbohong. Berbohong kepada orang tua, berbohong kepada teman, berbohong kepada kakak. Pokoknya di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, terutama ibadah, puasa. Kemudian momen di bulan Ramadan ini yang paling kalian harus lakukan adalah momen ibadah. Ya, momen ibadah, yaitu jangan sampai terlena. Karena kita belum tentu bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Puasa dengan baik, kemudian baca Quran dengan benar, ibadah-ibadah yang lainnya dengan sempurna. Insya Allah, kalau itu yang kita lakukan, insya Allah sangat bermanfaat dan sangat punya arti. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang punya arti buat kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Sekolah Alam Duri yang saya hormati dan saya muliakan, Ramadan adalah membentuk cerminan kepada diri kita agar selalu mempunyai sifat disiplin. Mengapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini kedisiplinan itu dibentuk dengan sendirinya. Contoh, berbuka puasa harus tepat pada waktunya. Makan sahur harus pas pada waktunya. Kalau salah pada waktu-waktu itu, maka boleh jadi ibadah puasa kita tidak akan diterima oleh Allah. Dan kemudian yang kedua, ibadah puasa kita akan menjadi sia-sia. Nah, karena ada hal-hal yang menentukan waktu-waktu tadi, maka memunculkan sifat disiplin yang paling tinggi. Nah, begitu juga buat anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan adanya ibadah puasa Ramadan, dengan ibadah Ramadan ini menciptakan diri mereka menjadi orang-orang yang disiplin, menciptakan diri mereka menjadi orang-orang yang patuh dan taat. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan motivasi kepada diri setiap kita, meningkatkan rasa ketaatan kita, meningkatkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul momen Ramadan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun. Dengan ibadah puasa Ramadan membentuk jiwa menjadi takwa. Takwa adalah lebih tinggi daripada nilai keimanan itu. Tapi dari nilai keimanan memunculkan nilai ketakwaan. Dan takwa bisa diraih di dalam ibadah Ramadan tersebut. Mudah-mudahan kita semua akan meraihnya, kedisiplinan, ketakwaan, dan insya Allah Ramadan adalah betul-betul sungguh sangat berguna dan bermanfaat pada tahun ini buat kita. Demikian. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Selamat beribadah di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Alam Duri yang sudah memfasilitasi tentang kegiatan ini buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.